Hai guys, kembali lagi dengan channel Persona, sebuah channel yang membahas sejarah hidup para tokoh dari berbagai belahan dunia. Agar channel ini terus berkembang, aku ingatkan untuk tidak lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Mari kita mulai. Siapa yang tak mengenal Genghis Khan, seorang kepala suku dari Mongol, yang kemudian melakukan serangkaian penaklukan terbesar dalam sejarah dunia. Dari penaklukan tersebut, Genghis naik takhta menjadi kaisar pertama Kekaisaran Mongol yang luas. Pada puncaknya, kekaisaran ini membentang luas dari Asia sampai Eropa Timur. Di balik pencapaian Genghis Khan tersebut, tentu ada sosok ayah yang berpengaruh dalam hidupnya. Untuk itu, pada sesi kali ini kita akan membahas sejarah hidup dari ayah Genghis, yaitu Yesugei Khan. Kisah Yesugei sebagian besar berasal dari buku The Secret History of the Mongols, sebuah catatan berharga tentang sejarah Kekaisaran Mongolia. Yesugei adalah seorang pemimpin konfederasi suku-suku Mongol atau Khamak Mongol. Dia lahir di dataran tinggi Mongolia sekitar tahun 1134, dan meninggal sekitar tahun 1171. Yesugei berasal dari klan Borjigin, di mana secara historis merupakan keluarga yang berusaha menyatukan semua suku-suku Mongol. Jika dirunut, ayah Yesugei adalah Bartan Bagatur, yang merupakan putra dari Khabul Khan. Selanjutnya, Khabul merupakan cicit dari Kaidu. Kaidu adalah penguasa dari klan Borjigin, yang pertama kali mencoba menyatukan semua orang Mongol. Yesugei menjadi pemimpin konfederasi suku Mongol, menggantikan pamannya, Khotullah Khan, yang meninggal dunia. Yesugei mempunyai dua istri, yaitu Hoelun dan Xochitl. Melalui Hoelun, lahir 5 anak bernama Genghis Khan, Kasar, Hachiun, Temuge, dan Temulun. Sedangkan Xochitl melahirkan Belgutei dan Behter. Hoelun secara khusus mempunyai cerita unik dalam pertemuannya dengan Yesugei. Dikisahkan, Yesugei bersama dua saudaranya pergi berburu dan bertemu dengan seorang pria di sebuah lembah. Pria itu adalah Ciledu, yang berasal dari suku Merkit. Dia baru saja pulang dari suku Olhunugut, mencari pasangan hidup. Dari sana, dia mendapatkan wanita untuk menjadi istrinya, bernama Hoelun. Namun pertemuannya dengan Yesugei dalam perjalanan kembali ke sukunya, menjadi kesialan baginya. Yesugei yang melihat Hoelun langsung terpesona karena kecantikannya dan indikasi kesuburan fisiknya. Yesugei dibantu saudaranya, kemudian menakut-nakuti serta mengejar Ciledu sampai dia lari meninggalkan Hoelun. Yesugei kemudian pulang dengan membawa Hoelun untuk dijadikan istri utamanya. Ciledu dan orang Merkit tidak melupakan hal kecil ini dari Yesugei dan sukunya. Bertahun-tahun kemudian, suku Merkit menculik istri Genghis Khan, Borte, sebagai pembalasan atas penculikan Hoelun, istri Ciledu. Pada suatu waktu, Yesugei beserta dua anggota klannya, Khotullah Khan dan Hadagan, melakukan serangan ke klan Tatar. Serangan ini untuk membalas kematian Ambagei Khan, paman buyut Yesugei. Beberapa tahun sebelumnya, Ambagei ditangkap dan dibunuh oleh klan Tatar, saat dia dalam perjalanan mengantarkan putrinya menikah. Mereka tidak benar-benar berhasil mengalahkan Tatar. Namun, Yesugei berhasil menangkap dan membunuh seorang kepala suku Tatar bernama Temujin Uge. Bersamaan dengan pembunuhan Temujin tersebut, Hoelun istrinya melahirkan putra pertama mereka. Menurut The Secret History of the Mongols, anak itu lahir bersama tanda kebesaran yang kelak akan dicapainya, yaitu lahir dengan mencengkeram segumpal darah seukuran tulang buku jari mati di tangan kanannya. Uniknya, Yesugei menamai putranya itu sebagai Temujin, sesuai nama kepala suku yang ditangkapnya. Saat dewasa, Temujin kemudian mengganti namanya tersebut dengan Genghis Khan, mungkin karena itu dipandang terlalu Tatar. Ketika Temujin telah berusia 9 tahun, Yesugei mencari calon pengantin untuknya. Dia ingin mencari pengantin sama seperti suku Hoelun, suku Olhunugut. Memang saat itu suku Olhunugut terkenal sebagai penghasil gadis cantik yang terkenal. Hal ini menjadikan suku ini terhindar dari konflik peperangan yang sering terjadi antar sesama suku Mongol maupun Tatar. Yesugei yang telah sampai di suku Olhunugut, disambut Daisechen, seorang kepala klan. Setelah melalui pembicaraan,
Dei kemudian sepakat menjodohkan Temujin dengan anaknya, Borte. Borte berumur 10 tahun, yang berarti 1 tahun lebih tua dari Temujin. Borte digambarkan memiliki kulit cerah dengan cahaya di wajahnya dan api di matanya, yang berarti dia perempuan cerdas. Yesugei dan Dei kemudian merencanakan pertunangan. Mereka memutuskan untuk menukar anak-anak mereka untuk sementara waktu. Temujin akan tinggal bersama Dei, sementara Borte akan tinggal bersama Yesugei. Hal ini dimaksudkan agar kedua ayah tersebut akan lebih mengenal anak dan menantu mereka di masa depan. Yesugei yang senang karena perjodohan itu tercapai, kemudian meninggalkan Temujin pada Dei dan kembali ke suku Borjigin bersama Borte. Sebelum berangkat, Yesugei menghadiahkan kuda terbaiknya kepada Dei. Perjalanan pulang Yesugei ke sukunya, rupanya merupakan perjalanan terakhir baginya. Dalam perjalanan tersebut, Yesugei tiba di sebuah perkemahan yang mengadakan sebuah pesta pernikahan. Yesugei yang lapar, haus, dan lelah, memutuskan ikut berpesta di perkemahan. Tapi perkemahan itu adalah kaum Tatar. Bangsa Tatar tidak lupa akan peristiwa beberapa tahun sebelumnya, di mana Yesugei membunuh Temujin Uge dalam pertempuran. Orang Tatar kemudian pura-pura ramah padanya. Mereka memutuskan untuk membunuh Yesugei, melalui racun yang dibubuhkan ke dalam minumannya. Alhasil, Yesugei sekarat karena pengaruh kerasnya racun itu. Dalam keadaan sakit parah, Yesugei sampai ke sukunya dan meninggal 3 hari kemudian. Pasca kematian Yesugei, keadaan keluarganya yang damai seketika hancur. Di titik inilah Genghis Khan terbentuk menjadi pribadi yang kuat karena tempaan kehidupan yang keras. Hoelun, istrinya, menjanda dan memikul beban untuk membesarkan 5 anaknya sendirian. Karena kemiskinan, Hoelun sehari-hari mengumpulkan buah pir, buah liar, dan bawang liar untuk makanan mereka. Sedangkan anak-anaknya akan menggunakan kail ikan darurat untuk menangkap ikan di sungai. Kemiskinan memberi tekanan besar pada keluarga mereka. Bahkan suatu waktu, Temujin dan Khasar, salah satu saudara laki-lakinya, membunuh salah satu kakak tiri mereka, Bekter, karena mencuri ikan. Tak cukup sampai di situ, 6 tahun kemudian, seorang kepala suku bernama Tai Cigut, datang menggerebek rumah mereka. Semua anggota keluarga melarikan diri, kecuali Temujin, yang kemudian diperbudak oleh Tai Cigut. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita dapatkan dari Yesugei adalah pilihannya untuk memperistri Hoelun. Meskipun awalnya dirampas dari suaminya, Ciledu, tetapi kesetiaannya dalam merawat anak-anaknya pasca kematian Yesugei, patut dijadikan teladan. Hoelun terus merawat anak-anak mereka sampai Genghis Khan menjadi kaisar penakluk, yang kemudian menjadi salah satu penasihat Genghis yang berpengaruh. Setelah melewati penderitaan berat, bertahun-tahun kemudian, Temujin akan menjadi penakluk hebat sebagai Genghis Khan, yang naik ke tampuk kekuasaan dengan bantuan saudara kandung ayahnya, Togrul. Kematian Yesugei memainkan peran yang luar biasa bagi Temujin, tidak hanya karena asuhannya, tetapi juga karena dendam yang dia miliki saat dia memperoleh kekuasaan, terutama balas dendam atas bangsa Tatar.